Saudara, kita akan lanjutkan pembacaan kita sekarang di Ayub pasal yang ke-6. Kemarin Ayub ya, dia melihat, mendengar bagaimana teman-temannya itu menasehati dia dan menuduh dia berdosa ya, sehingga ya hanya dengan penghakiman mereka ya membuat Ayub itu rasanya terpukul, saudara ya, karena tidak semua masalah dan penderitaan itu datang ke akibat dosa. Tapi ada juga yang memang Tuhan izinkan. Kita lanjutkan sekarang Ayub pasal yang ke-6, judul perikopnya Ayub kecewa terhadap sahabat-sahabatnya. Ayat yang pertama, lalu Ayub menjawab, hendaklah kiranya kekesalan hatiku ditimbang dan kemalanganku ditaruh bersama-sama di atas neraca. Maka beratnya akan melebihi pasir di laut, oleh sebab itu tergesa-gesalah perkataanku. Karena anak panah dari Yang Maha Kuasa tertancap pada tubuhku dan racunnya diisap oleh jiwaku. Kedahsyatan Allah seperti pasukan melawan aku. Meringkiklah keledai liar di tempat rumput muda, atau mengeluhkah lembu dekat makanannya? Dapatkah makanan tawar dimakan tanpa garam? Atau apakah putih telur ada rasanya? Aku tidak sudi menjamahnya, semuanya itu makanan yang memualkan bagiku. Ya, kita melihat di sini saudara Ayub ya sedang mengatakan bahwa semua yang dia dengar ya, bahkan perkataan sahabat-sahabatnya itu rasanya seperti makanan yang hambar. Ya, bahkan nasihat mereka itu tidak memberi kekuatan. Ya, ketika orang sedang menghadapi pergumulan harusnya jangan dihakimi, tapi berilah kekuatan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara. Ya, Ayub bilang, dapatkah makanan tawar dimakan tanpa garam, atau apakah putih telur ada rasanya? Dan semua itu aku tidak mau menjamahnya karena itu makanan yang memualkan bagiku. Ya, jadi Ayub melihat bahwa nasihat dari teman-temannya ini seperti putih telur yang tidak ada rasanya. Seperti makanan yang tanpa garam, tidak sedap. Ya, hati-hati saudara ketika kita memberikan nasihat kepada orang yang sedang mengalami masalah, marilah kita menghibur ya, memberikan kekuatan bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu, tapi jangan dihakimi saudara. Ya, dimana kita menghakimi dan memberikan dia rasa bersalah saudara. Ayub berkata, ya, apakah putih telur itu ada rasanya? Apakah makanan yang tawar itu akan dimakan? Ya, itu semua memualkan, membuat orang ya pengen muntah untuk ya makan makanan yang seperti itu. Ayub mengatakan bahwa ya dia kecewa dengan nasihat dari sahabat-sahabatnya. Ya, ketika orang sedang mengalami pencobaan berat, ya nasihat yang tidak bijaksana, kurang tepat dan tidak disukai saudara. Mereka mungkin mendengarkan dengan sopan, tapi dalam hati mereka itu pasti jengkel, bala akan semakin memperburuk keadaan. Janganlah cepat-cepat memberikan nasihat kepada orang-orang yang sedang terluka, maka mereka akan sering lebih membutuhkan belas kasihan daripada penghakiman ya saudara. Ayat yang ke-8 dikatakan, kiranya terkabul permintaanku dan Allah memberi apa yang kuharapkan. Kiranya Allah berkenan meremukkan aku. Kiranya ia melepaskan tangannya dan menghabisi nyawaku. Itulah yang masih merupakan hiburan bagiku. Bahkan aku akan melompat-lompat kegirangan di waktu kepedihan yang tak kenal belas kasihan. Sebab aku tidak pernah menyangkal firman yang Maha Kudus. Saudara, dalam kedukaannya kita lihat Ayub ingin menyerah. Dia ingin dibebaskan dari rasa sakit, dari kekecewaan, dari penderitaan dan perasaan yang tidak nyaman. Ya, dengan penderitaan yang bertubi-tubi, anaknya mati, ya semua harta kekayaannya diambil, bahkan dia kena penyakit dalam tubuhnya saudara. Sehingga dia berkata, yang aku ingin sekarang ini hanyalah mati. Ya, dan aku pasti girang kalau benar-benar Tuhan mencabut nyawaku.
Tapi ya Allah tidak mengabulkan tentunya permintaan Ayub karena Tuhan punya rencana yang lebih besar bagi Ayub. Hanya sekejap saja ya dia diizinkan menderita supaya ini juga menjadi kesaksian bagi banyak orang termasuk bagi kita hari-hari ini saudara. Ya kayak ibu tadi yang bersaksi, kita doakan ya bahwa memang berat Bu ketika mengalami ya kehilangan anak, tapi kita tahu bahwa Tuhan tahu yang terbaik ya. Anak ibu pasti sudah bertobat, ketika dia bertobat di penghujung hidupnya ya maka Tuhan juga menyambut dia di sorga. Sekarang bagaimana kita ini yang masih berjuang di dunia ini hidup sungguh-sungguh ya. Ayub meminta untuk nyawanya dicabut oleh Tuhan, tapi Tuhan tidak mengabulkan karena Tuhan tahu rancangan Tuhan besar atas kehidupannya. Kecenderungan manusia bahkan mungkin kita saudara, seringkali kita ini pengen mati. Ya, ingin menyerah ketika dalam pergumulan yang berat. Karena kita berpikir bahwa ya lebih enak itu mati. Dan banyak saudara orang yang hari-hari ini sedang minta mati karena mereka tahu kalau bunuh diri mereka masuk neraka. Tapi menghadapi hidup yang begitu berat juga susah sehingga banyak yang ya minta mati, tapi kita tidak boleh berlaku seperti itu karena Tuhan yang lebih tahu hidup kita, Tuhan yang lebih mampu ya untuk memberi kekuatan. Makanya saya selalu berdoa supaya kita semua mendapat kekuatan ketika kita menghadapi masalah dan persoalan hidup saudara ya. Jangan pernah meminta mati saudara ya, sebab Tuhan itu punya rencana dan kita harus percaya kepada Allah dalam masa-masa yang sulit ya. Percaya kepada Tuhan ya. Memang tidak mudah ketika Tuhan menguji iman kita. Bahkan sering kali itu di luar kekuatan kita saudara. Kita rasanya sudah tidak sanggup. Tapi Tuhan tahu ya. Dan dia tidak pernah membiarkan kita dicobai melampaui batas kekuatan kita. Tetaplah percaya kepada firman. Memang berat rasanya bagi daging. Tapi ketika kita sungguh-sungguh berserah maka Tuhan itu akan menunjukkan belas kasihannya saudara ya. Ayub berkata, ayat 11, apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar. Dalam pikirannya Ayub ya dia gak punya kekuatan lagi untuk bertahan. Dalam pikirannya dia bilang ya bagaimana masa depanku. Jadi buat apa aku harus bersabar menunggu penderitaan ini. Sudah tidak ada masa depan, hartanya sudah habis, anak-anaknya sudah mati. Ya, apalagi yang dia harapkan di hidup ini. Saudara jangan memandang hidup hanya sesempit dari cara berpikir kita. Sebab Tuhan punya rencana yang lebih besar. Ayat 14, siapa menahan kasih sayang terhadap sesamanya melalaikan takut akan yang Maha Kudus. Saudara-saudaraku tidak dapat dipercaya seperti sungai. Seperti dasar daripada sungai yang mengalir lenyap, yang keruh karena air beku, yang di dalamnya salju menjadi cair, yang surut pada musim kemarau dan yang menjadi kering di tempatnya apabila kena panas. Berkelok-kelok jalan arusnya mengalir ke padang tandus lalu lenyap. Ya, kafilah dari Tema mengamat-amatinya dan rombongan dari Sheba mengharapkannya. Tetapi mereka kecewa karena keyakinan mereka tertipu setibanya di sana. Demikianlah kamu sekarang bagiku, ketika melihat yang dahsyat takutlah kamu. Pernahkah aku berkata, berilah aku sesuatu, atau berilah aku uang suap dari hartamu, atau luputkan aku dari tangan musuh, atau tebuslah aku dari tangan orang lain? Ayat 24. Ajarilah aku, maka aku akan diam, dan tunjukkanlah kepadaku dalam hal apakah aku tersesat. Alangkah kokohnya kata-kata yang jujur, tetapi apakah maksud celaan dari pihakmu itu. Jadi bagi Ayub ya, nasihat dari teman-temannya itu merupakan ya celaan saudara. Karena mereka menuduh Ayub berdosa. Mereka menuduh Ayub melakukan sebuah kesalahan yang besar. Makanya Ayub bilang, pernahkah aku melakukan kesalahan kepada kalian? Pernahkah aku meminta uang? Pernahkah aku minjem uang? Ya, pernahkah aku ya melakukan sesuatu yang bagi kalian itu tersesat? Ya. Dan Ayub berkata, kenapa malah aku sekarang mendapat celah daripada kalian, dicemooh oleh kalian semua. Ya, apakah maksud ya ayat 25
6. Apakah kamu bermaksud mencela perkataan? Apakah perkataan orang yang putus asa dianggap angin? Bahkan atas anak yatim kamu membuang undi dan sahabatmu kamu perlakukan sebagai barang dagangan. 28. Tetapi sekarang berpalinglah kepadaku, aku tidak akan berdusta di hadapanmu. Berbaliklah, janganlah terjadi kecurangan. Berbaliklah, aku pasti benar. Apakah ada kecurangan pada lidahku? Apakah langit-langitku tidak dapat membeda-bedakan bencana? Jadi Ayub itu cukup kecewa dan sangat kecewa terhadap apa yang disampaikan oleh teman-temannya. Di dalam kedukaannya Ayub ingin menyerah karena rasanya bertubi-tubi pencobaan. Dia sudah kehilangan segalanya, kehilangan anaknya, kesehatannya juga, penyakitnya di badannya masih dihakimi oleh sahabat-sahabatnya sendiri. Ayub menyebut tentang kebaikannya sendiri bukan karena dia tidak berdosa, tetapi karena dia memiliki hubungan yang benar dengan Allah. Dia tidak bersalah dengan dosanya sehingga seperti apa yang dituduhkan oleh sahabat-sahabatnya kepadanya. Dan untuk rangkuman kehidupan yang dia sudah jalani, dia bilang, aku tidak pernah bohong sama kalian, aku gak pernah pinjam uangmu, aku tidak pernah tersesat. Dan ketika Ayub berkata aku tidak melakukan kesalahan apa-apa, dia bukan sedang mengklaim bahwa dia tidak berdosa. Tidak seorang pun yang tidak berdosa, saudara, selain Tuhan Yesus. Tetapi Ayub perlu membuat beberapa perubahan dalam sikapnya terhadap Allah. Seperti yang akan kita lihat nanti pada kitab-kitab dan pasal-pasal selanjutnya. Meski demikian Ayub tidak bersalah. Dia secara teliti mentaati Allah dengan sebaik mungkin dalam segala aspek kehidupannya. Namun kita akan lihat bagaimana sikap Ayub ini juga menggambarkan kita ketika kita sedang menghadapi masalah, pergumulan seringkali. Kita juga bersikap seperti Ayub yang dia juga hanyalah seorang manusia. Tapi biarlah kita mau belajar saudara dari pasal demi pasal, saya yakin banyak sekali nilai dan hikmat yang bisa kita ambil dan kita tarik menjadi kekuatan bagi kita. Dan kita lanjut sekarang pasal yang ke-7, Ayub pasal yang ke-7, judul perikopnya hidup itu berat. Ayat yang pertama, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan, seperti kepada orang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Demikianlah dibagikan kepadaku bulan-bulan yang sia-sia dan ditentukan kepadaku malam-malam penuh kesusahan. Kita melihat Ayub di sini mulai curhat, saudara. Dia mulai mengatakan tentang hidup itu berat. Bahwa memang manusia itu harus bergumul di bumi. Kenapa? Di bumi ini banyak masalah. Karena memang dunia ini, bumi ini sudah rusak dan inilah tempatnya masalah. Jadi kita memang di bumi ini penuh dengan pergumulan. Itulah kenapa kita harus dekat dengan Tuhan, kenapa kita harus mengandalkan Tuhan. Karena bumi ini memang tempatnya masalah, saudara. Dia berkata di bumi ini kita hidup seperti budak yang merindukan naungan. Hari-hari kita tuh seperti orang upahan, seperti budak yang nunggu untuk dibayar gajinya, menanti-nantikan gajinya dibayar. Demikianlah Ayub berkata, aku ini menikmati bulan-bulan yang sia-sia dan ditentukan kepadaku malam-malam penuh kesusahan. Ayat 4, apabila aku pergi tidur maka pikirku bilakah aku akan bangun? Tetapi malam merentang panjang dan aku dicekam oleh gelisah sampai dini hari. Ayub berkata bahkan setiap malam dia gak bisa tidur. Pengennya tidur dan bangun besok pagi, tapi ternyata malam menjadi sangat panjang karena Ayub bilang sampai dini hari dia gak bisa tertidur. Orang kalau dalam pergumulan masalah, saudara, memang yang pertama diserang itu pikiran. Sehingga kalau kita terus memikirkan masalah kita, maka kita gak bisa tidur, gak bisa makan. Makanya kita belajar, Alkitab berkata pikirkanlah semua yang baik, semua yang adil. Bukan berarti kita mau menipu diri, tetapi pikirkanlah firman Tuhan.
Ya, berdamailah dengan keadaan, berpikir bahwa aku percaya semua yang Tuhan izinkan terjadi ini mendatangkan kebaikan. Ya, mari kita berusaha menaklukkan pikiran kita kepada firman Tuhan. Supaya kita bisa tidur. Ya, Ayub gak bisa tidur sampai pagi. Ayat 5, berenga dan abu menutupi tubuhku, kulitku menjadi keras lalu pecah. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak dan berakhir tanpa harapan. Bayangkan saudara, dia mengalami sakit kulit yang begitu menyiksa. Ya, ditaruh dengan abu sehingga tubuhnya itu dikatakan kulitku menjadi keras, menjadi kaku, bahkan pecah-pecah saudara ya. Dan dia bilang hidup ini sudah tanpa harapan. Ayat yang ketujuh, ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas. Mataku tidak akan lagi melihat yang baik. Orang yang memandang aku tidak akan melihat aku lagi. Sementara engkau memandang aku dan aku tidak ada lagi, kata Ayub. Ya, ayat yang ke-9, sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Jadi orang yang sudah mati itu saudara tidak bisa kembali ke bumi. Ya, dan ketika dia tidak dapat kembali dan dia sudah gak bisa dikenali lagi oleh orang-orang yang ada di rumahnya. Jadi kalau ada orang mati lalu dikatakan dia menampakkan diri, ya hantunya datang, itu bohong. Sebab orang mati tidak dapat lagi muncul kembali dan ia tidak bisa kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh ya orang-orang yang ada di tempat tinggalnya. Ayat yang ke-11, oleh sebab itu aku pun tidak akan menahan mulutku, aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Apakah aku ini laut atau naga sehingga engkau menempatkan penjaga terhadap aku? Ya, Ayub itu bertanya saudara. Ya, dia berpikir ya betapa berat apa yang dia alami. Ayub merasakan kesedihan dan kepahitan yang sangat mendalam. Dia berbicara secara jujur kepada Allah tentang berbagai perasaan-perasaannya itu untuk mengeluarkan ya frustasinya, unek-uneknya. Ya, jadi saudara, daripada saudara curhat kepada orang, datang di kaki Tuhan, ya ngomong apa adanya yang saudara rasakan. Itu yang Ayub lakukan, dia bicara kepada Tuhan apa adanya. Ya, jika kita menyatakan perasaan kita kepada Allah, kita bisa mengatasi perasaan itu tanpa marah dan tanpa mengeluarkan kata-kata atau tindakan yang kasar yang bisa melukai diri kita sendiri atau orang lain. Dan ya emosi kita akan lebih terkontrol ketika kita curhat kepada Tuhan. Ya, dan dalam doa-doa kita, dan ini akan sangat menolong kita untuk memperoleh sudut pandang yang baik dan untuk menyalurkan semua kemarahan, semua emosi, bahkan semua perasaan kita itu lewat doa-doa kita. Makanya Yesus juga berkata, kalau engkau ada masalah, masuk ke dalam kamarmu, tutup pintu, berdoalah kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi. Daripada saudara curhat kepada manusia, manusia juga gak bisa tolong, ya bahkan kadang hanya dihakimi. Ya, tapi Ayub dia curhat kepada Allah. Ya, kita belajar saudara malam ini, kalau ada masalah datang kepada Tuhan, ungkapkan segala isi hatimu kepada Tuhan. Ya, Ayub bilang kepada Tuhan, ya aku akan bicara dalam kesesakan jiwaku. Aku akan mengeluh dalam kepedihan hatiku. Apakah aku ini laut atau naga sehingga engkau Tuhan menempatkan penjaga terhadap aku. Apabila aku berpikir tempat tidurku akan memberi aku penghiburan dan tempat pembaringanku akan meringankan keluh kesahku. Ayat 14, maka engkau mengagetkan aku dengan impian dan mengejutkan aku dengan hayal. Sehingga aku lebih suka dicekik dan mati daripada menanggung kesusahanku. Ya, Ayub menyatakan kepada Tuhan bagaimana pergumulan yang begitu berat. Ya, dan dia selalu pengen mati saudara. Dia bilang aku pengen dicekik saja ya. Ya, Ayub berhenti berbicara kepada Elifas dan dia berbicara langsung kepada Allah.
Kemarin dia kecewa kepada sahabat-sahabatnya, tapi dia gak banyak bicara kepada mereka. Dia memilih untuk curhat kepada Tuhan. Meskipun Ayub telah menjalani kehidupan yang tidak bersalah, tapi dia mulai meragukan nilai dari hidup dan cara ya seperti itu. Dengan berbuat ini dia secara berbahaya makin dekat kepada pendapat bahwa Allah tidak mempedulikan dia dan tidak bersifat adil. Dan belakangan Allah menegur Ayub karena sikapnya ini, saudara. Iblis selalu memanfaatkan pikiran-pikiran kita ya untuk kita mulai meninggalkan Allah. Penderitaan kita seperti yang Ayub alami. Ya mungkin bukan akibat dari dosa kita, tetapi kita harus berhati-hati supaya kita jangan berbuat dosa. Kita ingat tujuan iblis untuk menguji Ayub, dia bilang karena dia masih sehat, makanya dia masih bilang terpujilah nama Tuhan. Tapi coba izinkan aku jamah tubuhnya agar dia sakit, dia pasti akan mengutuki engkau. Ya lalu Tuhan mengizinkan iblis. Kita lihat tujuannya di sini adalah untuk membuktikan kemurnian iman Ayub. Tapi kita juga melihat Ayub sebagai manusia di sini dia mulai, saudara, mencurahkan segala isi hatinya, tetapi kepada Tuhan ya dia bilang aku lebih suka dicekik, aku pengen mati daripada aku harus menanggung kesusahanku ini. Ya, tapi dia tidak mengutuki Tuhan. Ya, dia masih berkata bahwa perhatikan cara kerja iblis ketika kita menghadapi masalah. Iblis akan berusaha membuat kita ini terasa jauh dari Tuhan, seolah-olah Tuhan meninggalkan kita dan menghukum kita. Ayat 16 dia bilang, aku jemu, aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya, biarkanlah aku. Ya karena hari-hariku hanya seperti hembusan nafas saja. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat? Bilakah engkau mengalihkan pandanganmu daripadaku dan membiarkan aku sehingga aku sempat menelan ludahku? Kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadap engkau? Ya penjaga manusia, mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu sehingga aku menjadi beban bagi diriku? Dan mengapa engkau tidak mengampuni pelanggaranku dan tidak menghapuskan kesalahanku? Karena sekarang aku terbaring dalam debu, lalu engkau akan mencari aku, tetapi aku tidak akan ada lagi. Ya, Ayub berkata kepada Tuhan, kenapa Tuhan? Kenapa, dan kenapa? Ya, ketika kita menghadapi masalah, ya pasti akan ada pertanyaan, kenapa engkau, kenapa? Ya itu adalah satu perasaan yang wajar dalam diri manusia, tetapi ya itulah saudara, jangan sampai kita mengutuki Tuhan. Ayub menyebut Allah sebagai seorang pengawas atau penjaga manusia. Dia sedang menunjukkan perasaannya bahwa Allah itu kelihatannya seperti seorang musuh baginya, seorang yang tanpa belas kasihan menonton dia dan hanya melihat kesengsaraannya. Kita mengetahui bahwa Allah memang mengawasi segala hal yang terjadi pada diri kita. Kita tidak pernah boleh melupakan bahwa Allah memandang kita dengan penuh belas kasihan. Ya bahkan hanya dengan ya masalah yang kita hadapi itu bukan berarti bahwa mata Tuhan itu berhenti mengawasi kita. Saudara, satu perasaan dan satu hal yang sangat bisa membuat kita ini jauh dari Tuhan ketika iblis menuduh bahwa Tuhan itu meninggalkan kita. Ayub sampai pada titik ini di mana dia merasa bahwa Tuhan itu jauh, bahwa Tuhan membiarkan dia menghadapi masalah, ya dan dia pengen minta untuk mati saja, ya. Dan kita akan belajar ya, besok kita akan lanjutkan saudara bagaimana akhirnya ya Ayub terus menjalani pergumulannya, dan inilah kisah juga seperti yang banyak terjadi di antara kita. Ketika kita menghadapi masalah kita juga sering kali seperti Ayub. Dan kita bersyukur firman Tuhan itu ada untuk memberikan kita pelajaran supaya hidup kita semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami belajar dari kisah hidup Ayub bagaimana untuk kami ini sungguh-sungguh hidup berkenan kepada Tuhan. Apa yang Ayub alami sedikit banyak juga mungkin kami sedang mengalami. Ada penderitaan, tekanan, persoalan yang sedang kami hadapi. Mungkin itu dalam kesehatan kami, masalah dalam keuangan kami, dalam pekerjaan kami. Rasanya banyak bertubi-tubi, tapi kami tahu apa yang kami alami tidak seberat yang Ayub alami. Kami belajar hari ini untuk kami tidak boleh menyalahkan Tuhan.
Ajar kami untuk percaya bahwa rancangan Tuhan itu yang terbaik. Ajar kami untuk terus berespon secara benar di hadapan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, setiap mereka yang ada dalam pergumulan, biarlah hidup kami boleh senantiasa terus berjalan di dalam tuntunan Tuhan dan dijauhkan dari perasaan bahwa Tuhan meninggalkan kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang terus setia ikut mesbah doa, berkati dalam usaha pekerjaan, dalam keluarga, pemulihan demi pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Suami bertobat, istri, anak-anak, semua dipulihkan Tuhan. Yang mencari pekerjaan juga Tuhan beri yang terbaik. Yang sedang terlilit masalah keuangan, hutang piutang, Tuhan sanggup memulihkan ketika kami sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Berkati yang ingin menjual aset Tuhan, Engkau sanggup mengirim pembeli yang terbaik. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa yang bergumul punya keturunan, bukakan kandungan yang tertutup. Yang ingin keluar dari ikatan-ikatan dosa, kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Lepaskan yang terikat, bebaskan yang terbelenggu, bawa hidup kami dalam perkenanan-Mu. Kami mengangkat tangan memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan-Mu tercurah bagi bangsa ini. Berkati Tuhan Bapak Presiden Jokowi, segala yang dia kerjakan dalam perkenanan Tuhan, bawa dia untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Semua kabinet-kabinetnya juga takut akan Tuhan dan dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak benar. Bahkan semua para pejabat-pejabat di atas bangsa ini boleh memiliki roh takut akan Tuhan. Berkati Bapa setiap anak-anak-Mu yang mau terus hidup di dalam perkenanan-Mu. Engkau tolong, Engkau tegakkan, Engkau pulihkan. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Di atas bangsa Indonesia hujan pertobatan tercurah dari Sabang sampai Merauke. Tuhan berkati bangsa ini, jauhkan dari segala bencana, malapetaka, dan semua yang terjadi membawa kami semakin bertobat dan sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Engkau juga memberkati seluruh bangsa-bangsa di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, semua dalam perkenanan-Mu Bapa. Hujan pertobatan tercurah agar orang-orang kembali bertobat di tengah-tengah zaman yang tidak menentu di akhir zaman ini. Kami percaya Bapa, perlindungan-Mu ada atas setiap kami yang mau sungguh-sungguh mencari Engkau. Karena itu saudara, mari buka hati dan tangan-Mu malam ini. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel.